PDI Perjuangan menggelar pertemuan politik maraton jelang pemilu 2024. Pada satu hari yang sama, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bertemu Presiden Jokowi di Istana Batu Tulis, sementara putrinya sekaligus Ketua DPP Partai Banteng, Puan Maharani bersilaturahmi politik dengan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto di lapangan Silang Monas. Bagaimana manuver PDI Perjuangan mengusung calon presiden pada pemilu mendatang? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah. Selamat sore Mas Baskara. Selamat sore Mas Nana. Dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore Mas Toto. Selamat sore Rifana, selamat sore Mas Baskara. Oke, saya mau ke Sore, Mas Baskara terlebih dahulu. Mas Bas, kemarin Sabtu ada pertemuan dalam satu hari ini isinya pertemuan politiknya PDIP semua. Mbak Puan Maharani dengan Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto, kemudian Ibu Mega dengan Presiden Jokowi. Apakah ini bentuk penjajakan untuk mencari sosok capres yang akan diusung oleh PDIP, Mas Bas? Ya, memang pada hari Sabtu kemarin, Ibu Megawati Soekarno Putri bertemu secara langsung dengan Presiden Jokowi di Batu Tulis, Bogor. Saya kira itu adalah periodik yang bukan antar dua pemimpin bangsa, Ibu Megawati dengan Pak Jokowi. Dalam catatan saya, pertemuan Bu Mega dengan Pak Jokowi di Batu Tulis saja, sejak 2017 sampai dengan pertemuan 8 Oktober 2022 kemarin, itu sudah pertemuan yang kelima. Artinya yang ingin saya katakan adalah pertemuan Bu Mega dengan Pak Jokowi itu bukan satu hal yang baru. Memang beliau berdua rutin melakukan pertemuan. Tentu saja pertemuan itu karena kedua tokoh itu adalah pemimpin bangsa saat ini, yang dibahas adalah masalah-masalah strategis bagi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Saya kira kalau kita lihat dari pertemuan yang begitu sangat lama, 2 jam, sambil memandang indahnya Gunung Salak di Kabupaten Bogor itu, beliau berdua sedang melihat bagaimana Indonesia ke depan. Sehingga oleh karena itu pertemuan itu sendiri membahas hal-hal yang bersifat substansi dan strategis, terutama dalam komitmen Ibu Megawati Soekarno Putri dan PDI Perjuangan mengawal pemerintahan Pak Jokowi ini sampai akhir masa jabatan di tahun 2024 yang akan datang. Kita sama-sama menyadari, Nana dan pemirsa CNN yang saya hormati, tantangan bangsa kita saat ini tidak mudah. Di tengah krisis global, konflik-konflik seperti konflik Rusia, Ukraina, bahkan konflik di Laut Cina Selatan, Menanjung Korea, Timur Tengah, dan lain-lainnya, yang semuanya berpotensi memberikan implikasi langsung kepada situasi keamanan dalam negeri dan juga masalah-masalah sosial ekonomi yang lainnya. Nah, oleh karena berdua juga adalah tokoh-tokoh politik saat ini, saya kira ketika setelah membicarakan bagaimana mengatasi krisis bangsa Indonesia saat ini, tentu kita tidak bisa hindari bahwa 1 tahun setengah yang akan datang akan terjadi suksesi kepemimpinan nasional melalui pemilu periodik yang telah disepakati akan dilaksanakan pemungutan suaranya pada tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang. Saya kira pada titik itu beliau berdua pasti membicarakan tentang kesinambungan pemerintahan nasional bangsa Indonesia yang akan dipimpin oleh seorang presiden dan wakil presiden yang akan dipilih oleh proses demokratis dalam pemilu 2024 yang akan datang. Saat bersamaan, Mbak Nana dan Mas Toto, Mbak Puan juga melaksanakan silaturahmi kebangsaan dengan ketua umum partai politik lain. Terakhir sebelum pertemuan Ibu Mega dengan Pak Jokowi, Mbak Puan bertemu dengan Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar untuk memberikan satu sinyal politik bahwa PDI Perjuangan sebagai partai nasionalis siap terbuka dan bekerja sama dengan partai-partai politik manapun sepanjang memiliki platform dan desain masa depan Indonesia secara bersama-sama. Saya kira dua pertemuan itu adalah dua peristiwa politik yang saling memiliki benang merah satu dengan yang lainnya. Kira demikian, Nana. Baik. Artinya ada benang merah antara pertemuannya Ibu Mega dengan Pak Jokowi dan Mbak Puan dengan Pak Erlangga. Tapi kalau pertemuan Ibu Mega dengan Pak Jokowi itu hampir pasti atau sudah pasti membicarakan soal pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Sekaligus melihat bagaimana Indonesia ke depan dari
kacamata beliau berdua ya. Mas Toto, saya ingin tanya ya, dalam sehari PDI Perjuangan menggelar 2 pertemuan politik yang sudah diakui tadi ada benang merahnya menurut Mas Bas. Menurut analisa Anda, PDIP sedang tancap gas mempersiapkan sosok capres yang akan diusung ini, makanya langsung pertemuan politiknya digelar secara maraton begini, Mas Toto? Iya, sebetulnya kalau kita bicara ini dalam konteks pertemuan yang sifatnya terkait dengan pertarungan elektoral di luar masalah-masalah kebangsaan yang tadi Mas Baskara jelaskan ya terkait Ibu Mega dengan Pak Jokowi, memang pasca dari deklarasi Anies Baswedan Tawar kemarin, ya kan seperti ada terlihat percepatan ya bagaimana manuver dari partai-partai lain. Bukan hanya PDI Perjuangan, kalau kita lihat misalnya beberapa DPW dari ya melakukan deklarasi terhadap Prabowo. Kalau kita lihat kemarin pas di hari Minggu ada pertemuan dari Ibu Mega dengan Pak Jokowi ataupun di level partai. Di sini kan memang bahkan ditugaskan untuk kemudian melakukan safari politik oleh Ibu Mega untuk melakukan beberapa pertemuan politik. Kemarin dilakukan juga dengan Mas Erlangga. Memang saya memiliki diri ya, bahwa yang bertemu ini bukan hanya Mbak Puan, pertemuan politik tapi dilakukan juga oleh Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Mbak Puan kita tahu ketika melakukan safari politik memiliki keterbatasan untuk mengambil keputusan katakanlah terhadap dirinya sendiri. Kalau beliau ingin menjadi seorang calon presiden, yang ditunggu oleh publik dan konstituen PDI Perjuangan kan adalah bagaimana sikap Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan kemudian kita tahu juga bagaimana ada pengaruh besar pasti dari seorang presiden, dalam hal ini Pak Jokowi, walaupun tanda kutip beliau adalah petugas partai, tapi dalam konteks bicara kesinambungan kepemimpinan ke depan, beliau lah yang paling punya otoritas untuk kemudian memberikan masukan mengenai apa sih legacy yang harus dijaga dan bagaimana sih karakter kepemimpinan ke depan yang bisa meneruskan apa yang sudah beliau bangun gitu misalnya. Dan di situ jadi menarik ketika masuk dalam perbincangan tafsir di publik, seakan-akan kan ada dua kutub yang berbeda. Ada tafsir dari sebagian teman PDI Perjuangan sendiri yang seakan-akan memposisikan Mbak Puan lebih kuat untuk menjadi calon presiden yang akan dipilih oleh Ibu. Sementara Rakernas Projo kemarin itu kan ditafsirkan oleh Pak Jokowi ada dalam posisi yang berbeda. Itu kan Ganjar Pranowo. Ini yang menyebabkan kemudian pertemuan ini menjadi menarik gitu. Dan menurut saya mungkin hanya Pak Jokowi dan Ibu Mega yang baru tahu hasil pertemuannya seperti apa, tetapi memang bisa disimpulkan pasca deklarasi Anies oleh Nasdem, menurut saya memang percepatan pengambilan keputusan atau manuver politik akan dilakukan oleh partai-partai, termasuk mungkin oleh PDI Perjuangan. Oke, artinya Mas Toto, deklarasi Anies Baswedan oleh Partai Nasdem ini men-trigger ataupun memicu partai-partai lain untuk segera mengambil sikap, untuk segera mempertimbangkan siapa yang akan diusung dalam kontestasi Pilpres, begitu ya Mas Toto ya, termasuk PDI Perjuangan. Betul, karena tensi psikologinya kan akan berbeda ya, Rifana, ketika sudah ada partai yang berani mendeklarasikan nama begitu. Kemarin sebetulnya Gerindra dengan PKB sudah mengutarakan itu terlebih dahulu. Bahkan rumornya kan akhir Oktober sudah akan mendeklarasikan capres-cawapres. Minimal itu yang kemarin diklaim oleh beberapa petinggi PKB dan Gerindra. Artinya kan ketika itu terjadi, akan ada ruang gerak yang makin terbatas buat partai-partai lain untuk menggait calon-calon yang ada atau untuk menggait partai-partai yang ada, kemudian bisa dideklarasikan sebuah koalisi. Ada potensi mereka bisa ketinggalan kereta kalau kemudian iramanya tidak diikuti begitu. Oke, saya mau ke Mas Bas. Mas Bas, apakah betul bahwa pertemuannya Mbak Puan dengan Pak Erlangga, kemudian Ibu Mega dengan Presiden Jokowi ini dipicu penetapan Anies Baswedan sebagai capres Nasdem, artinya PDIP harus segera mengambil kuda-kuda, harus mengambil ancang-ancang untuk menetapkan siapa yang akan diusung dalam kontestasi Pilpres? Ini ada kaitannya, ada benang merahnya nggak Mas Bas? Iya. Kali ini saya harus katakan bahwa saya agak kurang sependapat dengan Mas. Ya, pertama, di Perjuangan adalah partai politik yang selalu memegang teguh tentang trisaktinya Bung Karno. Trisakti yang pertama itu adalah berdaulat di bidang politik. Nah, PDI Perjuangan mengimplementasikan kedaulatan politiknya itu adalah dengan ketika mengambil kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah politiknya. Kenapa demikian? Karena pertama, pertemuan Bu Mega dengan Pak Jokowi itu adalah pertemuan periodik yang biasa beliau lakukan. Tadi saya informasikan bahwa
pertemuan di Batu Tulis saja, pertemuan tanggal 8 Oktober kemarin itu sudah pertemuan yang kelima. Belum pertemuan-pertemuan yang lainnya. Sementara Mbak Puan dengan ketua umum partai politik, termasuk pertemuan dengan Pak Erlangga, itu sudah dijadwalkan jauh-jauh hari. Bahkan sudah ada pertemuan sebelumnya dengan ketua umum Nasdem, dengan ketua umum Gerindra, dengan ketua umum PKB. Tapi saya kira PDI Perjuangan tidak terpengaruh oleh berbagai dinamika politik yang muncul di tengah-tengah masyarakat, termasuk atas pencalonan Pak Anies sendiri oleh Partai Nasdem. Kenapa demikian? Karena Mas Fato, sebenarnya yang disebut poros politik itu sebenarnya belum ada. Yang ada baru rencana. Kenapa demikian? Karena kalau asumsinya poros politik itu adalah partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi ambang batas suara mengusung pasangan calon presiden, yaitu 20%, dan memiliki capres dan cawapresnya sendiri, itu sampai saat ini belum ada. Mari kita lihat. Koalisi Indonesia Baru misalnya, mereka memenuhi ambang batas, ajukan calon presiden, calon wakil presiden. Tapi sampai saat ini, KIB belum punya calon presiden dan calon wakil presiden yang definitif. Begitu juga dengan kerjasama antara Gerindra dengan PKB. Belum memiliki calon presiden dan calon wakil presiden yang definitif. Ada dua partai politik lain, yaitu PKS dan Demokrat. Kedua partai ini, jika bergabung, belum dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, juga belum punya capres dan cawapres yang definitif. Begitu juga dengan Nasdem. Nasdem sudah mendeklarasikan Pak Anies Baswedan, tetapi jangan lupa, Partai Nasdem, perolehan suaranya belum dapat membuat Nasdem dapat mengusung sendiri pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Demikian juga dengan PDI Perjuangan. Kita dapat mengusung pasangan calon sendiri, tetapi sampai saat ini, Ketua Umum PDI Perjuangan belum menggunakan hak prerogatifnya untuk menetapkan dan mengumumkan calon presiden dan calon wakil presiden sendiri. Jadi dengan demikian, Mas Toto dan pemirsa sekalian, karena pemilu presiden masih 1 tahun 6 bulan, dan pendaftaran capres itu masih bulan Oktober 2023 yang akan datang, artinya masih 1 tahun jangka waktunya, maka konsentrasi Jokowi dengan Ibu Megawati itu sama. Adalah bagaimana sama-sama menjalankan tugas pemerintahannya, terutama mengatasi krisis yang tengah terjadi, baik pada tingkat global maupun di tingkat lokal menghadapi pasca pandemi COVID-19 ini. Saya kira itu yang menjadi prioritas pembicaraan dan juga konsentrasi Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Jokowi saat pertemuan kemarin. Mas Bas, Mas Bas saya ingin tanya, PDI Perjuangan memiliki privilege bisa mencalonkan capres dan juga cawapresnya sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Meskipun Sekjen Anda mengatakan ataupun Mbak Puan mengatakan bahwa PDIP tetap butuh partai lain untuk juga berkoalisi sama-sama memajukan capres dan juga cawapres. Tapi kalau melihat kondisi politik yang saat ini sudah ada partai-partai yang kemudian berkumpul tapi PDIP belum punya teman koalisi, masih berkutat dengan komunikasi politik, apakah PDIP tidak khawatir kalau ketinggalan kereta seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Toto? Kalau khawatir ketinggalan kereta berarti ada yang dikejar. Kan demikian filosofinya. Nana, ya. Kita ini kan, Pilpres itu kan memilih 2 orang pemimpin bangsa yang akan menjadi nakoda yang membawa bangsa Indonesia dalam masa pembangunan 5 tahun yang akan datang. Oleh karena itu, saya kira menjadi sangat amat wajar kalau Ibu Megawati Soekarno Putri betul-betul berhati-hati dan berusaha untuk cermat untuk mengeluarkan keputusan siapa figur yang dapat memimpin bangsa Indonesia 5 tahun ke depan. Sehingga oleh karena itu, bukan karena kita lambat atau kemudian tidak merespon perkembangan dinamika yang berkembang di masyarakat. Saya kira kalau kita lihat hari ini, bagaimana Bu Mega mengarahkan agar segenap fungsionaris PDI Perjuangan menyiapkan visi misi dan program yang akan ditawarkan oleh capres dan cawapres yang akan diusulkan oleh PDI Perjuangan, itu membuktikan bahwa betul-betul menyiapkan suksesi kepemimpinan nasional itu bukan sekedar membicarakan orang per orang. Tapi narasi besarnya ya. Standar pada elektoral atau popularitas orang per orang tertentu. Karena ini sedang menyiapkan masa depan bangsa yang keberlanjutan pembangunan nasional untuk 5 tahun ke depan. Nana. Kita sama-sama tahu, di tengah belum berhasilnya perjuangan kami di MPR mengamandemen Undang-Undang Dasar menghasilkan GBHN, pembangunan nasional bangsa Indonesia 5 tahun ke depan itu akan bertumpu pada visi, misi, dan program yang akan dibuat oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Dan itu yang akan menentukan apakah pertama, bangsa Indonesia dapat keluar dari krisis global seperti yang terjadi sekarang ini. Dan kedua, apakah pemerintahan Jokowi selama 10 tahun ini dapat dilanjutkan kesinambungan pembangunannya. Tahan dulu Mas Bas. Besar yang saya kira harus kita pikirkan secara bersama-sama
ketimbang kita terjebak pada urusan orang per orang. Oke, tahan dulu. Tadi itu saya udah dapat. Oke. Presiden, Mbak Nana. Oke, tahan dulu Mas Bas, kita harus jeda, kita harus break sejenak. Tapi saya sudah dapat pesan yang tadi ingin Anda sampaikan bahwa pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi tidak bicara nama orang per orang ataupun tokoh per tokoh, tapi narasi besar bagaimana orang yang akan dipilih ataupun sosok yang akan dipilih bisa melanjutkan kepemimpinan ataupun visi misinya Pak Jokowi. Jadi belum bicara orang per orang, tapi baru narasi besarnya saja. Saya sudah dapat poin yang ingin Anda sampaikan. Kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan saya akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Ada Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya dan Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah. Saya mau ke Mas Toto. Mas Toto, tadi Mas Baskara sudah memberikan poin yang sangat menarik ya. Kita sudah dapat message ya bahwa pertemuan antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi tidak bicara nama orang per orang, tapi narasi besarnya. Artinya pintu sudah sedikit dibuka nih. Yang tadinya dalam beberapa kesempatan Ibu Megawati mengatakan bahwa keputusan penentuan capres dan juga cawapres, terutama penentuan capres ada di tangan Ketua Umum PDI Perjuangan. Pintunya sudah dibuka sedikit. Jadi pintunya dibukanya lewat narasi besarnya dulu, tapi belum bicara orang per orang. Anda punya analisa yang sama, Mas Toto? Iya, ketika teman-teman PDI Perjuangan kan atau membatasi mengenai nama, saya pikir itu kan bisa diartikan dua. Mungkin saja memang tidak ada dalam pertemuan kemarin, atau itu adalah SOP yang kemudian memang harus mereka bicarakan sebelum keluar nama dari Megawati Soekarno Putri. Karena kalau kita bicara beberapa bulan sebelum, sebetulnya kan ada larangan untuk berbicara mengenai nama-nama seperti ini. Bahkan saya dengar ada beberapa petinggi PDI Perjuangan yang kena tegur karena masuk terlalu dalam perkunjingan ini. Tapi kita tahu bahwa pengalaman pada 2014 perdebatannya adalah di level nama. Dan kita tahu juga dalam narasi setahun terakhir, perbincangan mengenai PDI Perjuangan menjadi sangat ramai, perbincangan netizen kah, perbincangan politika, bukan dikarenakan PDI Perjuangan adalah partai pemenang pertama, tapi karena ada dua nama di situ. Dan bahkan kemudian terjadi politik berbantahan di antara kader internal. Itu yang dalam monitoring gitu ya. Dikuatkan lagi oleh ada tafsir yang seakan-akan mengesankan Pak Jokowi punya pilihannya sendiri dan kemudian Ibu Mega ditafsirkan oleh sebagian teman-teman PDI Perjuangan lebih kepada Mbak Puan. Saya hanya mengatakan sebagian dan itu tafsir begitu ya, karena Ibu Mega sendiri belum pernah mengeluarkan keputusan apapun. Disitulah menurut saya hal yang menarik ya, kemudian orang menunggu perbincangan atau pertemuan dengan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega di situ kan. Karena yang lebih menarik sebetulnya bukan safari politik dari Mbak Puan. Safari politik Mbak Puan menurut saya memang hanya bisa ditafsirkan sebatas kongko politik. Terbukti dari pertemuan dengan Bang Surya Paloh, pertemuan dengan Pak Prabowo Subianto, malah menguatkan Pak Prabowo dengan Cak Imin. Pertemuan dengan Surya Paloh malah kemudian kemarin mendeklarasikan Anies Baswedan, bahkan Mbak Puan tidak masuk ke dalam 3 besar nama begitu yang masuk malah Ganjar Pranowo. Artinya kan memang yang ditunggu dan lebih memiliki sebuah pengaruh besar itu adalah bagaimana hal-hal yang dilakukan oleh Ibu Megawati, termasuk pertemuan dengan Presiden yang suka atau tidak ketika kita bicara tadi kesinambungan kepemimpinan, tentunya adalah orang yang menurut saya paling didengar untuk berbicara mengenai siapa yang dianggap paling pantas dan karakter kepemimpinan paling pantas untuk melanjutkan kepemimpinannya. Oke Mas Toto, artinya pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi ini mencairkan kebuntuan ya ketika ada tafsir bahwa Pak Jokowi punya pilihan ataupun mengendorse Ganjar Pranowo sementara Ibu Mega punya preferensi ataupun tafsirnya lebih mendorong putrinya ataupun Mbak Puan Maharani. Artinya bertemunya Ibu Mega dengan Pak Jokowi seolah-olah membuka pintu ada peluang pembicaraan ataupun keputusan capres ini bisa dibicarakan antara mereka berdua. Jadi bukan hanya diputuskan oleh Ibu Megawati. Sekali ya, Rifana. Positif dalam konteks kita kan melihat dua orang yang punya pengaruh sangat besar dalam PDI Perjuangan untuk bicara regenerasi kepemimpinan nasional dengan dua latar belakang yang berbeda. Ibu Mega mungkin adalah orang yang paling memahami kondisi psikologis kadernya, pengurusnya, konstituennya, dan kebutuhan dari PDI Perjuangan sendiri. Tapi ketika berbicara mengenai regenerasi kepemimpinan
nasional, di situ Pak Jokowi yang kebetulan juga adalah kader PDI Perjuangan, kan adalah orang yang paling mengerti mengenai kebutuhan mengenai bangsa ini ke depan. Bagaimana suara dari bukan hanya konstituen PDI Perjuangan, tapi keseluruhan suara pemilih dan masyarakat menyeluruh, yang itu lebih luas dibanding dengan PDI Perjuangan. Ketika komunikasinya sering terjadi, kemudian banyak informasi yang bisa saling ditukar di antara kedua orang yang memiliki latar belakang berbeda dan input informasi yang mungkin skupnya berbeda, menurut saya keputusan yang akan diambil oleh PDI Perjuangan akan lebih matang dan lebih berkualitas. Itu yang kita harapkan. Oke, saya mau tanya ke Mas Baskara. Terakhir Mas Baskara, apakah artinya pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi seolah memberikan peluang bahwa keputusan penentuan capres ini bukan hanya di tangannya Ibu Mega, tapi masukannya Pak Jokowi ini akan sangat didengar oleh Ibu Megawati dalam menentukan siapa yang akan diusung? Tadi sudah saya katakan sebelum ini, Nana, bahwa bicara suksesi pemerintahan nasional hasil pemilu 2024 yang akan datang, bukan sekedar bicara tentang pergantian orang, tetapi berbicara tentang bagaimana kesinambungan pembangunan nasional. Di dalam konteks itu tentu kita melihat bagaimana kesinambungan program-program pembangunan di masa Presiden Soekarno yang kontekstual untuk dilaksanakan pada hari ini, juga kemudian pembangunan di era Ibu Megawati Soekarno Putri dan sekarang di era Presiden Jokowi itu dapat berkesinambungan. Sehingga oleh karena itu pertemuan itu tentu tidak semata-mata melihat bagaimana urusan orang per orang itu akan dibicarakan, dituntaskan pada hari itu. Mengapa demikian? PDI Perjuangan tidak mau terburu-buru seperti partai politik lain, mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden. Yang pertama, selain karena masa waktu pendaftaran masih 1 tahun atau 12 bulan, yang kedua, jangan lupa, saya kira kalau kita buka catatan politik kita, Mas Toto, mengapa KPU RI, Komisi 2 DPR, dan pemerintah memangkas masa kampanye pemilu presiden dari 6 bulan 3 minggu di Pilpres 2019 yang lalu, menjadi 2 bulan 2 minggu di Pilpres 2024 yang akan datang. Karena masa kampanye yang begitu panjang ternyata digunakan bukan untuk mempertarungkan gagasan atau kontestasi tentang ide dan lain sebagainya. Tapi masa kampanye justru dipakai untuk mengkapitalisasi isu-isu sara yang sangat tidak produktif dan dapat memecah belah bangsa. Oleh karena itu Ibu Megawati tidak ingin masa kampanye yang begitu masih lama 1 tahun, lalu kemudian sudah dipanaskan suhu politiknya mulai saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau melihat mekanisme penetapan calon presiden dan calon wakil presiden, di Undang-Undang Pemilu telah diatur bahwa calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik dengan cara yang demokratis dan sesuai dengan mekanisme internal masing-masing partai politik. Perasa kalimat yang mengamanatkan pres dan cawapres diusulkan oleh partai politik, mekanisme internalnya, saya kira semua kader PDI Perjuangan yang memegang teguh rule of game, anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sudah semestinya mafhum bahwa Kongres memberikan mandat kepada Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menetapkan siapa calon presiden dan calon wakil presiden dan kapan calon presiden dan calon wakil presiden itu diumumkan. Jadi dengan demikian sebenarnya di kader-kader PDI Perjuangan kita tidak pernah khawatir dengan dinamika eksternal yang muncul karena kami sudah punya mekanisme internal yang baku yang seharusnya semua kader-kader PDI Perjuangan akan mengikuti dan patuh terhadap mekanisme internal tentang menetapkan capres dan cawapres itu. Saya kira 2 alasan itulah yang membuat, sekali lagi, pertemuan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati Soekarno Putri di Batu Tulis Bogor hari Sabtu kemarin gambarkan pertemuan 2 orang negarawan yang sedang membicarakan keberlanjutan pembangunan nasional bangsa Indonesia ke depan melalui mekanisme suksesi pemilu presiden Februari 2024 yang akan datang. Baik. Jadi hasil keputusan Kongres PDI Perjuangan mengamanatkan bahwa yang berhak menentukan capres ataupun calon presiden di 2024 adalah Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Semua kader harus paham, harus menuruti, harus tegak lurus dengan aturan itu, dengan keputusan Munas, termasuk Presiden Joko Widodo yang juga petugas partai PDI Perjuangan. Kita lihat bagaimana nanti konstelasi politiknya, apakah Presiden sebagai kader dari PDI Perjuangan akan tunduk begitu saja dengan hasil keputusan Kongres atau mungkin bisa memberikan masukan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan dan didengarkan oleh Ibu Mega. Sekali lagi waktu yang akan membuktikan, kita tunggu bagaimana nanti hasil akhir dari keputusan PDI Perjuangan mengusung calon presiden 2024. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Ketua DPP PDI Perjuangan Mas Ahmad Basara
dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Mas Toto, sehat selalu Mas Bas dan juga Mas Toto. Sehat, terima kasih Mas Bas.